Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Yorivo, kemudian yang kedua Tivalin Putri Sakti, kemudian yang ketiga Yunita Tantonglo, kemudian yang keempat Silvita Samada, kelima Rinda, dan keenam Widelia Kasisang. Latar belakang. Penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penentuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermadzhab Syafil telah mantap di sana selama seabad. Selanjutnya, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Jajarningrat, sejarawan asal Banten. Kemudian yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Selanjutnya, metode masuknya Islam di Indonesia. Menurut UK Dejandra Sasmita, masuknya Islam di Indonesia dilakukan 6 jalur, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagangan dengan Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka dan kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara atau Indonesia. Di samping mencari keuntungan duniawi, juga mereka mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan Islam. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Para pedagang muslim itu ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Sudah barang tentu mereka menjadi keluarga muslim dan penyebar agama Islam yang gigih. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan mudah diterima. Kehidupan mistik bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari kepercayaan mereka. Oleh karena itu, penyebaran Islam melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya menggunakan ilmu-ilmu riyadat dan kesaktian dalam proses penyebaran Islam kepada penduduk setempat. Yang keempat, melalui jalur pendidikan.
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah keluaran pesantren tersebut. Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Goa Talo dan Kalimantan Timur adalah keluaran pesantren Sunan Giri. Santri-santri Sunan Giri menyebar ke pulau-pulau seperti Bawean, Kagean, Madura, Haruku, Ternate, hingga ke Nusa Tenggara. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Yang kelima, melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka. Sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik kepada ajaran-ajaran Islam, sekalipun pada awalnya mereka tertarik karena media kesenian itu. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran pertunjukan seni, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikuti mat syahadat. Sebagian cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan media islamisasi seperti sastra, dalam kurung hikayat, babat, dan sebagainya, seni arsitektur, dan seni ukir. Yang keenam, melalui jalur politik. Artinya penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan di Pulau Jawa. Misalnya Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara. Raja Goa Talo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan para sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara nasional Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya, perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di Jawa, masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang Muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi, masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan pada abad yang ke-16, Islam memasuki daerah kerajaan Sukadana. Kemudian yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Rajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa dan nama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional banyak terpengaruh dari bahasa Arab. Bahasa ini sudah begitu menyatu dalam lidah bangsa Indonesia. Yang kedua, pengaruh adat istiadat. Adat istiadat yang ada dan berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Yang ketiga, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Terhadap kesenian yang paling menonjol dalam hal ini terlihat dalam irama, kasidah, dan lagu-lagu yang bernafaskan ajaran Islam. Yang keempat, pengaruh dalam bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaannya, banyak sekali undur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.